Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahriah dengan nomor NIM 2403042220 dari kelas 2A MGT 4. Nah, tujuan saya di sini yaitu untuk menuntaskan ujian akhir semester saya yang telah diberikan oleh Bapak Iqbal Ahmad SEMM, mata kuliah pengantar manajemen. Adapun tugasnya yaitu yang pertama adalah ngeresum sebuah materi dari pertemuan 9 sampai ke 15. Yang kedua adalah studi kasus tentang motivasi. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai membuat tugas-tugas berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus motivasi di mana yang karyawan kehilangan semangat. Nah, dalam studi kasus ini adalah bahwasanya untuk latar belakangnya adalah PT Unggul Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa finance dengan lebih dari 200 orang karyawan. Perusahaan ini dikenal memiliki lingkungan kerja yang cukup baik dan stabil. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, manajer sumber daya manusia mulai menyadari penurunan kinerja dari salah satu karyawan senior bernama Bapak Didu. Nah, jadi Bapak Didu ini telah bekerja selama 10 tahun dan sebelumnya dikenal sangat disiplin dan berprestasi. Namun kini ia sering terlambat masuk kerja, hasil kerjanya menurun dan tidak lagi aktif dalam rapat tim. Setelah dilakukan pendekatan informal, diketahui bahwa Bapak Didu ini merasa sangat tidak dihargai, tidak ada peluang promosi dan gaji stagnan meskipun beban kerja meningkat. Ia juga merasa manajer tidak memberikan umpan balik atas kerja kerasnya. Nah, berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan, masalah yang terjadi pada Bapak Didu ini adalah yang pertama adalah masalah Bapak Didu terjadi pada level kebutuhan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, di mana Bapak Didu ini merasa tidak dihargai, tidak mendapatkan umpan balik positif, tidak ada peluang promosi, gaji stagnan meskipun beban kerja meningkat. Semua ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk dihargai, diakui, dan berkembang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana teori dua faktor Herzberg menjelaskan dalam kondisi ini? Nah, menurut teori dua faktor Herzberg, ini nih menjadi yang pertama adalah faktor higienis atau bisa disebut jika tidak terpenuhi menyebabkan ketidakpuasan. Nah, gaji stagnan ini menimbulkan ketidakpuasan. Yang terus kurangnya komunikasi dan umpan balik dari manajer. Terus faktor motivator ini mendorong kepuasan kerja, yaitu tidak ada peluang promosi, tidak merasa dihargai atas kedistribusinya, tidak ada tantangan baru atau pengembangan diri, atau bisa disebut dengan baik faktor higienis maupun motivator tidak terpenuhi sehingga menyebabkan demotivasi. Nah, terus langkah apa yang harusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu tersebut? Nah, ini yang pertama adalah manajer dapat mengambil langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan apresiasi dan umpan balik positif secara rutin, meninjau kembali struktur gaji dan promosi, memberikan peluang jenjang karir. Terus melibatkan Bapak Didu dalam proyek baru atau pelatihan agar ia merasa berkembang. Nah, terus mengadakan one-on-one meeting untuk mendengarkan apresiasi dan kendala yang dihadapi Bapak Didu tersebut. Nah, terus jika Anda adalah manajer sumber daya manusia, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Nah, ini nih untuk strategi jangka pendeknya adalah memberikan penghargaan atau insentif atas kerja keras, mengadakan pertemuan personal untuk memberikan umpan balik dan mendengarkan sebuah keluh kesah. Terus yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi dan kejelasan peran serta strategi
Sedangkan strategi jangka panjang ini nih adalah membuat program pengembangan karir dan pelatihan, menyusun sistem penilaian kerja dan promosi yang transparan, terus menciptakan budaya kerja yang menghargai kontribusi dan partisipasi karyawan. Nah, bagaimana sih penggunaan teori ekstensi from yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Jadi, menurut teori ekstensi from, motivasi karyawan ini tergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah ekspansi atau bisa disebut dengan keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Jadi, Bapak Didu ini perlu diyakinkan bahwa usahanya berdampak nyata. Yang kedua adalah instrumentality. Ini bisa disebut dengan keyakinan bahwa kinerja baik akan menghasilkan reward, atau ini nih saat ini tidak ada reward meski kerja keras, ini perlu diperbaiki. Yang ketiga adalah balance, beberapa penting reward bagi individu. Ini kayak promosi dan gaji adalah bernilai bagi Bapak Budi. Jadi, perusahaan harus memperjelaskan hubungan antara kinerja dan imbalan serta memastikan reward tersebut bernilai bagi karyawan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 dengan judul kemampuan antar pribadi. Nah, pengertian dari kemampuan antar pribadi ini adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, meliputi keterampilan komunikasi, empati, kerjasama, dan resolusi konflik. Nah, yang ketiga ini yang sangat penting dalam membangun hubungan yang positif. Adapun contoh kemampuan antar pribadi yaitu adalah komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan aktif, kerja tim, empati, dan negosiasi, penyelesaian konflik, dan kepemimpinan. Nah, adapun dampak kekurangan dalam kemampuan antar pribadi ini adalah yang pertama adalah kesalahpahaman, konflik berkepanjangan, kurangnya kolaborasi, turunnya produktivitas, dan isolasi sosial. Bagaimana sih cara pengembangan dalam kemampuan antar pribadi ini adalah yang pertama, latihan komunikasi efektif, mendengarkan dengan empati, belajar menerima kritik, bergabung dalam kegiatan sosial atau organisasi. Nah, untuk materi ke-10 yaitu adalah tentang perubahan dan inovasi organisasi. Jenis dan faktor perubahan. Untuk jenis perubahan itu sendiri adalah yang pertama ada struktur, teknologi, dan orang. Nah, untuk perubahan faktor pribadi ini adalah ada 2. Yang pertama adalah faktor internal dan eksternal. Nah, adapun tantangan dan penolakan dalam perubahan ini, yang pertama adalah dengan cara mengatasinya, edukasi dan komunikasi, partisipasi, dukungan, kerjasama, dan pelaksanaan. Nah, untuk kreativitas dan inovasi, yang pertama adalah kreativitas, di mana kemampuan menciptakan ide atau gagasan baru, sedangkan inovasi sendiri adalah penerapan ide jadi suatu yang nyata dan bermanfaat. Nah, jenis-jenis inovasi yang pertama adalah invention dan discovery. Ciri-ciri inovasi dan kreativitas yang pertama adalah inovasi ada khas, baru, terencana, dan punya tujuan. Sedangkan ciri-ciri kreativitas adalah imajinatif, ingin tahu, orisinal, dan punya banyak sudut pandang. Nah, untuk mendorong inovasi organisasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah faktor pendorong, yaitu di mana budaya terbuka terhadap ide baru, interaksi antar tim, toleransi terhadap kegagalan, tujuan jelas tapi fleksibel, apresiasi, dan penghargaan. Untuk materi ke-11 adalah tentang manajemen pemasaran, keuangan, SDM, dan koperasi. Nah, apa sih tentang manajemen pemasaran ini? Yaitu adalah manajemen pemasaran, proses perencanaan dan pelaksanaan ide, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Fungsi utama dari manajemen pemasaran ini adalah yang pertama riset pasar, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran.
manajemen keuangan, yaitu kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan agar mencapai tujuan secara efisien. Nah, sedangkan fungsi utama manajemen keuangan ini adalah perencanaan keuangan, pengelolaan kas, dan investasi. Adapun manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan pengembangan, pengelolaan, dan mempertahankan tenaga kerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal. Nah, untuk fungsi utama manajemen sumber daya manusia ini adalah penilaian kerja, pelatihan, dan pengembangan, dan hubungan industrial. Adapun manajemen koperasi adalah proses pengelolaan organisasi koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi. Nah, fungsi utamanya yaitu perencanaan usaha koperasi dan pengawasan internal. Untuk materi ke-12 yaitu tentang motivasi dalam pengantar manajemen. Nah, pengertian motivasi ini adalah dorongan yang mempengaruhi seseorang penting untuk meningkatkan semangat kerja. Untuk teori motivasi Maslow, yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan. Yang pertama adalah fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Untuk teori dua faktor Herzberg, yang pertama adalah faktor motivator, yaitu ada prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Nah, untuk faktor Higin, yaitu ada gaji, kondisi kerja, hubungan dengan atasan. Nah, untuk teori X dan teori Y atau bisa disebut McGregor, yang pertama adalah ada teori X, yaitu ada karyawan malas, perlu pengawasan ketat. Sedangkan teori Y itu karyawan bertanggung jawab, perlu dukungan untuk berkembang. Nah, cara meningkatkan motivasi dalam karyawan itu ada, yang pertama adalah memberikan insentif dan penghargaan. Terus ciptakan lingkungan kerja yang positif, tawarkan peluang pengembangan, libatkan dalam pengambilan keputusan. Untuk materi ke-13 ini tentang kewirausahaan dalam pengantar manajemen. Nah, kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan dan mengelola suatu usaha atau bisnis dengan inovasi, kreatif, dan keberanian mengambil risiko guna menghasilkan nilai tambah secara ekonomi atau sosial. Nah, peran dalam wirausaha itu ada pecinta inovasi, percaya diri dan tangguh, pengambilan resiko, bergerak ekonomi. Nah, fungsi manajemen dan kewirausahaan itu ada perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Adapun karakteristik wirausahaan itu ada inovasi, kreatif, disiplin, dan tanggung jawab. Ciri-ciri wirausahaan yaitu percaya diri dan berorientasi pada prestasi, memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Untuk materi ke-14 ini adalah tentang dinamika kelompok dan kerjasama tim. Nah, dinamika kelompok yaitu proses interaksi dalam kelompok kerja menurut Chadwick dan Hanser, yaitu kekuatan hubungan antar anggota yang memengaruhi tujuan dan fungsi kelompok. Ciri-ciri kelompok efektif adalah tujuan jelas, peran dipahami, komunikasi terbuka, norma disepakati. Nah, manfaat kerjasama tim adalah meningkatkan efisien ide dan solusi, lebih kreatif, membangun hubungan yang lebih kuat, mengurangi konflik. Hambatan kerjasama tim adalah ego individu tim, komunikasi buruk, kepemimpinan lemah. Adapun materi ke-15 yaitu tentang teknologi dan informasi manajemen serta manajemen resiko. Nah, peran teknologi informasi dalam manajemen adalah mendukung pengembalian keputusan, yaitu melalui sistem informasi manajemen. Yang kedua adalah efisiensi operasional, yaitu penghematan waktu dan biaya. Untuk manajemen resiko sendiri adalah proses pengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengandalkan resiko dalam organisasi. Nah, jenis-jenis resiko adalah operasional, finansial, teknologi, reputasi, dan kepatuhan.
Nah, tahapan manajemen resiko adalah identifikasi resiko, analisis, evaluasi, penanganan, dan monitoring review. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman sekalian.